Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, salam sejahtera. Tanpa terasa kita sudah di pertengahan kuliah. Dari 14 pertemuan kita sudah mencapai separuhnya dan kita sudah bisa melanjutkan untuk tugas ketiga. Tugas pertama adalah mengenai pendahuluan, tugas kedua mengenai kajian pustaka, dan sekarang tugas ketiga mengenai metodologi penelitian. Kita mengetahui bahwa metodologi itu artinya adalah ilmu tentang metode, dan metodologi penelitian artinya ilmu tentang metode penelitian. Mengapa disebut ilmu? Karena bersifat SMART. Yang pertama sistematis, measurable, attainable, reasonable, dan timetable. SMART. Jadi metodologi bersifat SMART. Sebetulnya metodologi itu sendiri terdiri dari beberapa metode. Yang pertama tentu saja adalah metode penelitian. Jadi metodologi penelitian dan metode penelitian berbeda karena metode penelitian adalah bagian dari metodologi penelitian. Pada prinsipnya hanya ada 3 metode. Yang pertama metode atau desain penelitian. Yang kedua mengenai metode pengumpulan data. Dan yang ketiga mengenai metode analisis. Yang pertama mengenai metode penelitian. Metode penelitian itu adalah mengenai apa yang kita lakukan dan apa yang kita pilih tentang penelitian. Jadi kita memilihnya apakah metodenya itu kuantitatif atau kualitatif, apakah metodenya itu parametrik atau non parametrik, apakah metodenya itu makro atau mikro, dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan metode itu banyak dan itu dibahas di dalam metode penelitian. Sebetulnya metode penelitian itu penetapan yang pertama kali. Jadi kalau kita membuat penelitian tidak paham metodenya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil penelitian yang baik. Sebetulnya basis daripada metode itu adalah hukum-hukum alam. Jadi ada 4 hukum alam. Yang pertama kali hukum gravitasi, yang kedua hukum keseimbangan, yang ketiga hukum ketertarikan, dan yang keempat hukum ketergantungan atau disebut juga hukum sebab akibat. Dari keempat hukum itu ahli-ahli statistik biasanya lebih senang membahas mengenai hukum sebab akibat atau hukum pengaruh mempengaruhi. Metodologi penelitian juga lebih banyak aspeknya adalah mengenai hukum sebab akibat. Mengapa begitu? Karena penelitian itu dimulai dengan permasalahan, dan permasalahan itu ada sebab yang tidak betul sehingga akibatnya juga bermasalah. Karena itu metode penelitian itu terbagi menjadi 2 besar, golongan besar, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Orang banyak bertanya apa bedanya kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dipakai untuk mengembangkan teori, sedangkan kuantitatif itu untuk menguji teori. Sebetulnya keduanya itu sama-sama diperlukan, sehingga ada metode ketiga yaitu metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif itu menurut banyak orang itu lebih mudah karena sifatnya yang jelas, tegas, dan definisinya yang juga jelas. Sehingga di dalam metodologi penelitian
yang mengambil kuantitatif ya, itu memiliki keunggulan yaitu terukur, lebih bisa diukur. Jadi terukurnya itu disebut variabel. Jadi variabel adalah konsep yang terukur. Jadi basis daripada metode kuantitatif adalah penetapan variabel atau besaran yang terukur. Jadi terukurnya itu bisa dengan skala, bisa dengan ukuran ordinal, dan bisa ukuran kardinal. Bedanya ordinal dan kardinal ya. Kardinal itu penetapan yang sangat kuantitatif. Seperti misalnya tinggi badan. Tinggi badanmu berapa? Dijawab 162 cm. Itu kardinal. Kalau ordinal itu penetapan kualitatif yang dikuantitatifkan. Misalnya 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Itu namanya skala Likert yang dipakai untuk membuat kuantifikasi data-data yang bersifat kualitatif. Seperti ada cewek cantik lewatnya, kemudian ditanya apakah dia cantik. Oh tidak, saya tidak, sangat tidak setuju. Saya tidak setuju, saya setuju, dan saya sangat setuju. Nah, karena yang diukur itu jelas ya, cewek cantik, jelas-jelas cantik. Kalau orang mengatakan sangat tidak setuju, mungkin yang salah orangnya ya, mungkin matanya tidak melihat. Orang cantik dibilangin tidak cantik ya. Sehingga kalau satu benda atau satu kriteria ya, ada yang mengatakan di satu pihak ya, sebagian mengatakan sangat tidak setuju, yang di satu pihak lain sangat setuju, maka variabel itu bermasalah atau tidak signifikan. Artinya tidak menuju pada sebuah kesimpulan yang sama. Karena itu metode penelitian itu basis pertama kali itu adalah mengukur validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah mengukur kebenaran. Misalnya tinggi badanmu 162 cm, nah itu berarti valid. Tapi kalau tinggi badanmu 100 kg, nah itu namanya tidak valid. Jadi valid dan tidak valid itu tergantung dari benar tidaknya ukuran. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas itu artinya konsistensi. Satu orang mengatakan cantik, orang kedua mengatakan cantik. Semakin ditambah jumlah orang yang ditanya, maka semakin menunjuk pada cantik ya, itu namanya konsisten atau reliable. Ukurannya adalah angka ya, besaran angka. Kalau mendekati 1 berarti reliable. Demikian juga dengan validitas kalau mendekati 1 ya. Kalau validitas itu diukur dengan R atau korelasi. Kalau reliabilitas diukur dengan konbah alfa. Sebetulnya R juga. Intinya pokoknya kalau mendekati 1 itu artinya valid atau reliable. Jadi itu mengenai metode ya. Seperti tadi disebutkan bahwa metode itu kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif itu ukurannya bisa 3. Yang pertama adalah deskriptif ya. Kedua adalah inference. Yang ketiga adalah non-parametrik. Nah, jadi deskriptif dan inference itu bedanya adalah kalau deskriptif itu sangat sederhana ya, mengukur rata-rata itu bisa rata-rata tertimbang ya, bisa rata-rata
bobot yang di rata-rata juga ya. Biasanya untuk time series. Nah, ini ada lagi ya, metode itu bisa juga cross section dan time series. Time series itu dari waktu ke waktu. Kalau cross section itu dari tempat ke tempat yang lain. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Biasanya time series itu membutuhkan asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik itu ada antara lain autokorelasi, multicollinearity, heteroskedastik. Jadi kalau dan normalitas, kalau ukuran-ukuran itu harus menuju pada normalite. Kemudian asumsinya harus normalitas itu artinya terdistribusi normal, data-datanya itu kalau dikumpulkan kemudian dibikin deskriptif ya, itu terdistribusi normal. Kalau multicollinearity itu sebetulnya hubungan antar variabel ya, variabel bebas itu tidak boleh karena asumsinya klasik itu satu sama lain variabel itu harus bebas. Kalau satu sama lain berhubungan erat ya, itu namanya jeruk makan jeruk ya, artinya sama saja bohong, dipisahkan tapi ternyata sama ya. Jadi satu variabel dengan variabel lainnya itu betul-betul harus ada perbedaan yang signifikan. Jadi normalitas, kemudian multicollinearitas, kemudian homoskedastik itu menyangkut masalah errornya itu juga terdistribusi normal. Kemudian autokorelasi. Autokorelasi itu dari tahun ke tahun itu juga harus memiliki keterkaitan ya. Jadi tidak saling meniadakan. Jadi itu terjadi autokorelasi atau tidak. Nah, jadi time series dan cross section itu lebih banyak perbedaannya adalah mengenai masalah-masalah yang memang berbeda. Jadi buktinya adalah korelasi antar tempat ya. Antar tempat itu tidak ada hubungannya, semakin tinggi tempatnya ya semakin baik, tidak ada rumusannya. Kalau time series kan ada rumusannya, biasanya produksi itu naik turunnya itu ada 3 ya, bersifat musiman, siklus musiman ya, kemudian siklus tren atau cycle menengah, cycle panjang, dan cycle pendek. Itu dibicarakan di time series. Nah, jadi hubungan antar time series dan cross section itu biasanya bisa dilihat dari bentuk R kuadratnya, standar determinasinya. Kalau di time series itu standar determinasinya itu lebih banyak mendekati angka 1. Kalau cross section itu sangat sulit mendekati angka 1, kecuali kalau batasannya dipersempit. Misalnya angkanya itu hanya ada 1, 2, 3, 4 begitu, maka biasanya R kuadrat atau standar determinasi itu mengukur seberapa persen besaran variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Misalnya hubungan price product price promotion ya berpengaruh 0,9, itu artinya berpengaruh 90%, atau bobotnya adalah 90% terhadap sales misalnya. Nah, 10%-nya di mana? 10%-nya tidak dibahas atau terjadi di luar variabel-variabel tersebut. Ya, jadi kita sudah membicarakan masalah metode penelitian. Kemudian kita beralih ke metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu kalau bersifat inference itu pasti ada populasinya.
populasi itu adalah besar total responden yang berada pada batasan penelitian kita. Kalau kita meneliti batasannya itu ruang kelas ya populasinya 40 paling ya. Dari 40 itu diambil 30 ya, itu 30 itu namanya sampel. Jadi kalau populasinya sedikit ya itu masa sedikit dari 40 diambil cuma satu kan. Biasanya kalau sampelnya sedikit ya di bawah 50 itu ya populasi dan sampel itu sama besarnya. Semakin populasinya meningkat 100 ya, 300 sampai 4000 itu sampelnya menuju ke angka kurang lebih 500 atau maksimal lah biasanya 500. Itu disebut sampel kecil. Kalau sampel besar misalnya populasinya penduduk Indonesia yang jumlahnya 275 juta, maka berapakah responden? Itu pakai rumus ya. Rumusnya S kuadrat ditambah dikalikan Z kuadrat dibagi dengan D kuadrat. Rumusnya akhirnya didapat angka kurang lebih sekitar 13.000. Jadi sampel itu sangat tergantung apakah sampel itu terhingga atau tidak terhingga. Kalau terhingga itu artinya seperti ruang kelas tadi itu populasinya cuma 40-an lah. Kalau di UPB saya kira 40 ya. Kalau lebih dari 40 itu dimarahi Kopertis. Tapi kalau populasinya misalnya peserta pemilu kan 100 juta. Itu respondennya berapa? Respondennya ya 100 juta loh. Kalau jumlahnya 100 juta, respondennya 100 juta, namanya bukan sampling ya, namanya itu adalah sensus. Sensus namanya. Dihitung semua. Ya, jadi metode pengumpulan data itu basisnya atau kriterianya adalah rumus. Kalau jumlahnya besar, menengah itu rumusnya Slovin. Slovin itu sama dengan, jadi sampel itu sama dengan populasi dibagi 1 ya, ditambah populasi dikalikan standar baku kuadrat. Ini namanya Slovin. Kalau populasinya 30 diambil 30 itu namanya sampel jenuh. Kalau tak terhingga itu yang tadi saya sebut itu ada beberapa rumus. Ya, jadi heran saya batas akhirnya maksimalnya itu ya pasti sekitar itu juga ya. Kalau kecil itu sekitar 30, menengah 500 ya. Nah, kalau tinggi atau tak terhingga itu bisa 1300 ya. Saya kira 1300 itu untuk ukuran Indonesia masih kecil ya, sehingga sekitar 13.000. Jadi pengumpulan data atau metode pengumpulan data itu lewat setelah ditentukan sampelnya itu ya, datanya itu mau diapakan ya, mau ditanya dalam bentuk kuesioner. Kuesionernya itu ada 2, terbuka atau tertutup. Kalau terbuka itu survei ya, misalnya apakah Anda jenis kelaminnya apa, laki-laki perempuan, itu adalah profil responden. Tapi mengarah pada penelitian ya, itu pengumpulan datanya itu ditanya bisa terbuka kalau kualitatif biasanya. Misalnya pendapat Anda tentang Presiden Jokowi apa, itu pendapatnya A sampai Z boleh, itu terbuka, karena terbuka itu tidak dibatasi. Asumsinya adalah jawaban responden apapun juga dianggap benar, karena peneliti itu tidak punya konflik kepentingan terhadap jawaban responden. Tidak boleh marah kalau misalnya apa pendapat Presiden Jokowi, ada
ada yang jawab bagus, ada yang jawab jelek dimarahi, ya itu bukan peneliti. Peneliti itu harus bebas nilai. Itu saudara sekedar untuk menjelaskan pengantar mengenai metodologi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.